Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ibrani 13 ayat 20 dan 21, Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan orang percaya. Tapi timbul pertanyaan, mungkinkah kita melakukan kehendak Tuhan? Saudara, tidak ada yang tidak mungkin, sebab Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita berdiri di atas kekuatan sendiri dan terlepas dari Kristus, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selama kita tetap mengeraskan hati kita dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berguna bagi Tuhan, dan rencana Tuhan atas hidup kita tidak akan dapat terlaksana. Demikian juga seandainya Kristus pada waktu itu tidak mau taat melakukan kehendak Bapa, maka rencana agung Bapa untuk penebusan dan penyelamatan umat manusia tidak akan pernah terjadi hingga saat ini. Saudara yang terkasih, walaupun Kristus pada waktu itu bergumul untuk tidak menerima cawan berisi dosa segenap umat manusia itu, tapi pada akhirnya Kristus menyerah kepada kehendak Bapa. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, melakukan kehendak Tuhan adalah cara untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ketika Daud taat kepada kehendak Tuhan, ia pun dikenan oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23 tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Karena ketaatan Daud, maka dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Karena itu ingatlah saudara, ketaatan melakukan kehendak Tuhan akan mendatangkan peninggian dari Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Kami bersyukur dan puji Tuhan karena Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Kami diperlengkapi untuk melakukan yang baik. Hidup kami dalam kontrolnya Tuhan, dalam pengawasannya Tuhan, sehingga kami selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Tapi kami tidak dapat memperoleh kekuatan itu kalau kami hidup di luar Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kami harus hidup dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Maka kami yakin dan percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami hidup taat melakukan kehendak Tuhan, maka kami percaya Tuhanlah yang mendatangkan peninggian dan kemuliaan Allah itu tercurah bagi setiap kami yang taat sampai akhir. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.